Ah, halo penonton setia. Gue udah lama banget kagak update ya. Jadi mungkin ada beberapa dari kalian yang udah tahu kalau Meong itu udah pensiun karena berbagai alasan yang gue nggak begitu enak untuk menceritakan secara gamblang ya. Jadi gue akhirnya dengan keputusan yang sangat berat banget dan itu lama sekali gue pikirin, akhirnya gue milih mobil ini. Ini adalah Everest 4x4 tahun 2005. Pertama, alasannya kenapa gue pilih mobil ini. Ini rasanya mirip Panther. Jadi kenangan manis gue bersama Panther itu ada di sini. Karena dia mirip-mirip. Sistem suspensinya mirip, terus teknologinya mirip kayak Panther 23 tapi ya. Dan yang paling penting, gue pengen ngasih tahu dulu dalamannya kenapa gue pilih mobil ini. Jadi konsepnya sama aja seperti Panther yang bukan Panther gua kan cuma satu. Seperti Panther yang sebelumnya. Dia tetap seperti ini. Cuma ternyata yang gua lewatkan ketika pertimbangan gua membeli mobil ini adalah ternyata dia tingginya berbeda dengan Panther. Gitu ya. Kalau Panther itu gue dibikin itu ini bisa 1 jengkal lebih dan gue masih bisa duduk lebih leluasa, leher gue nggak nekuk kan. Nah tapi ini pendek banget. Pertimbangan gue itu kalau bikin ini gue masih bisa duduk nyaman. Nah ini ngepas banget, jadi nempel, kepala gue tuh nempel. Jadi kalau misalkan gue nyari posisi yang nyaman ya, itu sulit. Ini nyaman sih, cuma untuk perjalanan jauh emang agak kurang nyaman. Nah terus pinggirannya itu bukan pinggiran, dia itu tengahnya itu ternyata dia bertingkat. Kalau Panther itu dia rata begini, begitu kan. Kalau ini dia ada 2 tingkat. Coba sini masnya di sini dulu lihat. Jadi dia ada 2 tingkat, 2 tingkat ini. Gitu. 3 berarti 1, 2, 3. Itu membuat gua harus membuat boxnya itu, box yang tadi itu hanya sampai ke sini doang, ke tengah ini, sampai batas ini doang. Jadi kecil sekali. Nah ini. Jadi di dalam ini, nah ini hanya sampai sini nih. Tuh. Jadi hanya nyampe sini doang. Ini kecil sekali. Nah, itu hanya untuk gua pakai barang-barang yang sifatnya apa ya? Kotor lah, kayak misal kursi, terus panci, kompor gitu-gitu kan, itu gua taruhnya di belakang. Yang ini untuk barang-barang yang bersih seperti alat kamera, yang bersih lah pokoknya. Nah terus ini awning ini coba masnya ngambil agak jauh. Awning ini baru banget gue pasang. Ini seperti yang gua pakai waktu ke Bromo, cuma ini ada penyempurnaan lah, karena waktu itu si Kang Lulu yang punya brand ini MedLife, dia itu masih dia masih awalan dia bikin produk ini, jadi masih banyak kesalahan di sana sini, jadi kena badai dikit dia hancur. Dan ini adalah produk yang finalnya, jadi udah penyempurnaan, jadi dia lebih tahan badai. Yang enggak tahan banget sih. Semua awning pasti akan hancur kalau kena badai, tapi ini kualitasnya menurut gua udah oke untuk brand lokal ya, karena bersaing banget dengan brand dari Cina itu banyak. Nah terus di atas itu gua pakai tenda. Sedikit penjelasan aja, kalau sekarang ini sudah ada beberapa brand lokal yang membuat roof tent seperti ini, dan ini hanya salah satu brand yang berasal dari Bandung. Menurut gue pribadi, tenda ini cukup bagus untuk ukuran brand lokal. Detail finishingnya sudah oke, di luar ekspektasi lah. Ternyata anak dan istri sangat suka dengan tenda ini, karena sebelumnya pernah nyoba dan takut. Ada banyak ukuran dan model tenda seperti ini, jadi kalau misalkan kalian bertanya ini itu, baiknya kalian tanya langsung ke orangnya di Instagram MedLife atau WA, ada di deskripsi ya. Nah untuk tenda ini, itu gue waktu masang tenda ini, gue dikasih sama Kang Lulu untuk pakai nyobain tenda ini. Dan gue jadi bingung karena gue udah bikin kasur di dalam. Tapi gue mau ngasih lihat dulu dalaman tendanya.
Ini tenda untuk kapasitas 2 orang. Jadi setelah gue pikir-pikir, ternyata istri gue juga suka pakai tenda ini. Karena tadinya dia nggak suka. Jadi itu pertimbangan gue di awal itu. Gue agak bingung terima tenda ini. Terima kasih banyak Kang Lulu. Akhirnya gue putuskan di bawah ini untuk tempat tidur. Di atas ini akan jadi kantor gue. Ketika lagi harus ngedit di jalan atau ngapa-ngapain, tempat menyendirinya perlu di sini. Nah, ini kenapa gue buka tenda juga. Yang satu lagi. Selain karena emang gue punya tenda dan kenapa juga nggak gue bawa, gue lagi camping bareng-bareng. Jadi kalau misalkan kalian ada yang nonton video yang Bromo ya, video yang Bromo itu gue pergi sama Fahri namanya, Fahri. Dia orang paling gak jelas banget ya. Jadi mobilnya sengaja gue singkirin dulu di sana, gitu. Nah, kok kalian pada ke sono sih? Oh iya, kameranya hujan ya. Gue pengen ngobrol loh di sini. Harusnya satu orang aja ngambil payung. Bacot. Nah, gue pengen kenalin dulu. Ini namanya Pari. Dia bukan siapa-siapa, cuma dia cukup profesional di bidangnya. Dia itu adalah videografer, fotografer, artis-artis. Amin. Yang FTV yang baru-baru banget ini. Baru-baru. Jadi bayaran yang nggak terkenal kayak lu ya? Ya, jadi bayaran dia tuh masih murah lah, masih 500.000, 200.000 sehari. Gigi. Yuk. Jadi ini adalah video pengenalan. Gua akan aktif lagi ngonten dengan ini. Ayo buruan di blog, unfollow. Untuk kasur ini semua itu gue bikin sendiri. Jadi gue menghabiskan waktu kurang lebih 1 bulan bikin kasur ini. Kenapa lama banget? Karena gue punya anak yang selalu mencari ayam mana. Jadi anak gue tuh di situ tuh sengaja diungsiin dia di dalam mobil itu. Masih nggak ngetes namanya aja, masih nggak? Ada. Aman, meyakinkan. Nah, nextnya mungkin tenda ini akan gue jadikan sebagai dapur kali ya, karena ini tenda gede banget. Kalian lihat ini tenda gede banget. Ini pernah gue review sih. Ini bisa muat 7 orang di dalam ini. Ya, sekarang udah hujan. Kita belum makan sebenarnya dari tadi. Jadi menu pertama kita hari ini itu nasi telur. Ya karena kita harus prihatin lah. Prihatin. Jujur gua setelah sekian lama gua nggak melakukan kebiasaan ini, gue jadi bingung apa yang harus gue bawa, apa yang harus gue punya, yang gue beli gitu. Gue jadi bingung. Jadi banyak banget kekurangannya. Next akan gue lengkapin lagi secara pelan-pelan ya kan. Karena finansial gue udah mulai hampir minus. Ini banyak banget yang harus gue lengkapin. Terima kasih Kang Lulu yang udah bantuin ini. Ini makasih banget. Ini perlu. Dan tendanya juga istri gue seneng, anak gue seneng main di atas. Terus kemudian PR gue itu adalah ban. Jadi gue perlu ganti ban karena dia udah berumur lah. Kayak bang, diomongin. Nah ini berumur. Tempat-tempat kotor yang ada di dalam ini gue pengen ngasih tahu dulu. Coba dulu geser dulu sana jauh. Jadi ini tuh tempatnya itu seperti ini, ada kompor ya. Ini kompor, terus ini ada gergaji listrik. Gergaji listrik ini ada pegangannya kan. Jadi ketika habis dipakai ini tinggal dilepas pegangannya. Ya kan? Ini tinggal masuk sini. Jadi ini gue bikin tertutup, tapi ini bisa dibuka dari sebelah sana supaya ngebersihinnya gampang. Ini khusus untuk barang kotor. Jadi gue terima kasih banyak untuk kalian yang masih setia mendukung perjalanan Expedition Travelove ya. Makasih banget. Ini pakai payungnya. Terima kasih. Tanpa kalian gue bisa apa gitu. Karena Edson adalah segalanya kan.
Ya, sejauh ini gue sangat senang dengan mobil ini dengan budget yang sangat terbatas. Meskipun mobil ini sering dianggap perawatan mahal lah, rewel lah. Itu tergantung. Karena mobil ini untuk produktif, jadi biaya perawatan yang sedikit lebih mahal dari Panther bisa tercover. Dan yang paling penting mobil ini lebih masuk akal untuk dibeli dibanding beli Panther Touring. Ya, seperti mesin yang lebih bertenaga 4x4, fitur lebih lengkap, gardan LSD, dan bodi yang lebih panjang untuk menunjang kaki gue yang panjang juga. Karena di Panther untuk rebahan, perlu majuin jok depan agar kaki gue bisa lurus. Gue memang seringnya berani, tapi nggak bisa nekat untuk saat ini. Dengan adanya anak, terdampar di tengah entah berantah lebih dari sehari yang biasa terjadi dengan Panther karena dia 4x2, akan menjadi mimpi buruk bagi gue. Itu sebabnya gue butuh 4x4, dan mesin yang belum common rail. Selain itu, harga mobil ini lebih murah dari Panther. Konten ekspedisi dan bawa anak bukanlah suatu yang bisa diremehkan. Keselamatan anak nomor 1. Uang dan istri bisa dicari, tapi anak adalah dunia akhirat. Siapa yang mau bobo? Siapa yang mau bobo? Asan mau bobo? Kasih tahu ayah. Hasan. Ih, Marah. Aku pergi. Ya udah pergi. Udah kamu di sini aja. Kamu pergi. Asan marah. Hasan marah. Sama siapa marahnya? Hei, kamu marah sama siapa? Marah sama siapa? Marah sama siapa? Ini tendanya hangat loh. Iya, hangat. Soalnya ini kainnya kain tebal. Terus ini nih, kalau misalkan ini dibuka nih, kayak itu tuh ada juga tuh bisa dibuka. Kita tuh bisa ngeliat pemandangan gitu. Ini cuma karena dia berembun kan. Di luar banyak bintang dan bulan. Tuh bulannya tuh. Tapi kalau nggak di kamera sih kelihatan ya. Lumayan lah. Tuh lucu-lucuan ya mama. Yuk bobo sayang. Hasan bobo. Bobo. Neneng. Iya, udah gede. Enggak masa udah gede nenek. masanya sih nenek. Cium mama dulu. Jangan peluk biar nggak dingin. Kita udah lama nggak camping pakai mobil kayak gini ya. Nah, udah Hampir 2 tahun ya. enggak sih, maksudnya nggak ngonten itu udah hampir 2 tahun. Tapi maksudnya camping sih masih sering pakai mobil, tapi cuma nggak ngonten kan. Nah, ya masih banyak kekurangan lah sana sini ya. Karena kebiasaan yang udah lama nggak dilakuin, jadi kita banyak yang lupa. Gue bahkan lupa bawa gas LPG, bukan lupa beli, bukan lupa bawa. Jadi gue udah nggak punya. Terus LPG yang 3 kilo dan gue lupa beli. Terus power bank, lampu-lampu, jadi lampu cuma punya satu ini doang. Bayangkan gue lupa itu lampu yang paling penting aja lupa. Terus apa lagi ya mama? Ya, jadi kita bakal jawab kemana Meong. Meong kemana? Jadi Meong emang udah lama pensiun ya, udah kita jual lah. Ya jadi kita banyak sih faktor pertimbangannya ya mama. Pertama faktor ukuran, Panther itu terlalu dimensinya panjangnya tuh kurang. Buat tidur juga kurang. Terus dari segi kaki-kaki juga kurang. Terus gue butuh 4x4. Ya meskipun mobil yang sekarang 4x4, tapi masih banyak PR-nya. Gue masih perlu beli ban ya mama ya. Beli ban karena kita udah kehabisan duit nih. Buat beli ban kan nggak murah ya. Terus habis itu masih perlu ngumpulin duit lagi buat beli drone, karena drone-nya perlu di-upgrade juga kan. Pengen upgrade yang lebih bagus lah, supaya Hasil kontennya maksimal. iya pelan-pelan, tapi karena kita sempat kehabisan uang. Makanya kita butuh dukungan kalian Iya. untuk nonton video kita, untuk support, like, gitu-gitulah ya. 2 tahun kemarin kita ngapain ya? Jadi selama 2 tahun kita lebih ke apa ya istilahnya, liburan sih. Kalau buat gua tuh liburan itu liburan tanpa konten itu liburan. Jadi lu jalan-jalan tapi nggak mikirin konten, itu menurut gua jalan-jalan. Jadi terus kita selama beberapa bulan
di Sumbawa gitu untuk Sebenarnya pengen konten juga sih, cuman ya kontennya kurang maksimal karena kita kerepotan sendiri waktu itu, karena kita ke Sumbawa tuh naik motor. Enggak sih, kamu duluan yang naik motor, terus aku sama anak aku nyusul naik bis. ya. Jadi sebenarnya gue niatnya main sih ke sana, terus pengen konten tuh gue keburu stres duluan, jadi ya males deh gue karena naik motor tuh aduh capek banget naik motor itu. Gue acungin jempol deh sama youtuber yang camping naik motor. Gue nggak sanggup stresnya bawa barang bawaan segitu banyak, cuaca hujan panas, baru mikirin konten. Aduh nggak Apalagi sanggup. kamu naiknya motor Supra ya. Iya, aduh nggak mau lagi deh, cukup itu susah banget. Terus anak goncengin anak gitu kasihan banget. Iya, terus abis itu kan aku nyusul sama Aslan, waktu itu tinggal di Sumbawa tuh kurang lebih 4 bulan. Nah selama itu kita ngonten di pantai, bawa anak itu agak repot sih, kasihan anaknya ya. Apalagi waktu itu lagi musim hujan banget ya. Ya musim hujan, terus kalau panas banget. Terus bawaan kita juga banyak banget. Terus kita juga pakainya motor Supra. Ya Jadi susah. jadi dengan kita balik konten, kita memang akan melanjutkan perjalanan kita ke timur ya, ke timur. Pokoknya Timur apa Sulawesi? Sulawesi kan timur. Oh iya ya. Sampai ke timur lagi pokoknya sampai ke timur lagi. Tapi untuk memulai perjalanan ini, PR gua itu harus sempurnain mobilnya dulu, karena itu perjalanan nggak main-main ya. Itu perjalanan yang berat banget, apalagi bawa anak. Kita nggak bisa nyepelein makan itu, karena kemarin si Aslan sakitnya karena kita keasikan konten dan keasikan menikmati suasana sampai kita lupa anak ini belum makan. Jadi kita belum makan, anaknya juga belum makan. Itu kita lupa kemarin karena keasikan. Jadi kita memang untuk makanan anak ini harus selalu sedia gitu kan. Cemilan, buah, pokoknya gizinya tuh harus ada gitu. Saat itu juga harus ada. Pokoknya Sumatera itu kalau nggak terpaksa atau terakhir lah kita akan eksplor Sumatera. Karena selain menurut gua itu juga nggak jauh beda dengan Pulau Jawa, ramai juga gitu ya. Biasalah, kurang ini yang gua cari itu yang penduduknya sedikit gitu kan, dan pilihannya Sulawesi Timur sono lagi dan agak ke selatan dikit gitu kan. Pokoknya secepatnya lah ya. Dan makasih banget buat Makasih kalian. banget yang udah ingat sama kita selama 2 tahun kemarin kita agak vakum, kirain bakal lupa ya. Ternyata waktu kita update video kita bakal memulai semuanya lagi, banyak yang komen kangen sama perjalanan kita. Dan dengan adanya tenda ini jadi lebih bervariasi lah ya, kita punya banyak pilihan. Makasih Kang Lulu. Dan ternyata istri gue suka, anak gue suka di atas. Iya, karena kita di atas bisa sambil istirahat, terus apalagi kalau ke pantai kan langsung view-nya kan laut, terus kalau malam bisa ngeliat bintang gitu deh. Karena jendelanya tuh bisa dibuka di atasnya. Iya, jadi kalau misalkan gue lagi kerja gitu kan bisa di atas, anak istri tidur di bawah kan, atau kebalikannya itu. Ya, kayak gitu guys. Jadi sekarang kita lagi menabung dulu ya. Semoga nanti tabungan kita cukup untuk trip-trip selanjutnya gitu. Oke. Dadah, aku ngantuk mama. Kita tidur di atas tenda dengan bintang yang nggak begitu cerah sih. Bintangnya nggak ada begitu bintang. banyak, tapi lumayan keren lah. Jadi kita mulai semuanya dari awal lagi. Iya. Dadah. Dadah. Blok. Ih, jijik.